KIHT tersebut. Yang kedua adalah tahap pembangunan. Di sana ada aktivitas atau kegiatan pembebasan lahan, penyusunan DED, begitu ya, lebih detailnya lagi untuk pembangunan KIHT. Yang ketiga, tahapan pengelolaan. Kalau tahapan pengelolaan, di sini nanti yang akan mungkin ditentukan dibahas itu adalah masalah kelembagaan pengusaha kawasan industrinya, lalu sistem manajemen, pelaksanaan tata tertib kawasan industri, pelayanan kepada tenan atau pengusaha olahan tembakau, pemasaran, pengembangan usaha, pengelolaan lingkungan, kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan data kawasan industri. Jadi itu ada tahapan-tahapan Bapak ya dalam pembangunan KIHT, termasuk juga KIHT di Kabupaten Garut. Dokumen Master Plan KIHT Kabupaten Garut yang kami susun itu setidaknya memuat aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh KIHT itu sendiri. Aspek apa saja? Mungkin secara singkat saya sebutkan. Yang pertama adalah aspek kelayakan, yang kedua aspek penentuan lokasi, yang ketiga aspek standar teknis, aspek legal administrasi, aspek produksi jenis industri, dan aspek manajemen pengelolaan. Aspek kelayakan itu melihat segi-segi internal dan eksternal yang mendukung pengembangan suatu kawasan peruntukan industri, termasuk juga kawasan industri hasil tembakau di Kabupaten Garut ini. Lalu selanjutnya aspek pemilihan lokasi, ini adalah penentuan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi kawasan peruntukan industri. Kalau dalam master plan ini adalah kawasan industri hasil tembakau KIHT. Yang ketiga aspek teknis merupakan standar perencanaan prasarana dan sarana penunjang untuk mendukung kelangsungan kawasan industri KIHT. Aspek legal administrasi ini terkait dengan prosedur perizinan. Aspek produksi atau jenis industri. Aspek produksi atau jenis industri ini mencakup potensi-potensi produksi apa saja, olahan tembakau apa saja yang kira-kira nanti bisa dilaksanakan di Kabupaten Garut sesuai dengan kultur usaha dari pelaku usaha yang ada di Kabupaten Garut sendiri. Dan yang terakhir adalah aspek manajemen pengelolaan. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa kawasan industri KIHT itu dapat beroperasi secara optimal. Oke. Mungkin di sini ada penjelasan mengenai tadi Pak aspek kelayakan. Ada kami menggunakan analisis SWOT. Ada apa faktor internal, faktor eksternal, apa saja kira-kira yang mendukung pada pengembangan KIHT ini. Pada dasarnya bahwa Kabupaten Garut ini sebagai daerah agraris, kontribusi terbesar PDRB dari pertanian itu masih besar walaupun trennya menurun. Artinya apa? Sebagian besar masyarakat Kabupaten Garut itu masih berpenghidupan di dalam sektor pertanian. Salah satunya menggantungkan penghidupannya pada usaha tani tembakau. Dan yang unik, usaha tani tembakau ini bukan hanya sekedar sebagai usaha yang sifatnya ekonomis, tapi secara sosiologis juga di Kabupaten Garut itu menjadi sudah semacam kultur, Bapak Ibu ya, sudah menjadi semacam usaha turun-temurun warisan begitu. Karena ternyata tidak semua petani bisa mengusahakan usaha tani tembakau, apalagi sampai pada tahap katakanlah olahannya begitu. Luasan lahan tembakau di Kabupaten Garut lebih dari 4.000 hektar dengan produktivitas per tahun lebih dari 10 ton per hektar begitu. Itu merupakan aspek-aspek kelayakan yang kemudian itu salah satunya ya Bapak Ibu yang membuat bahwa KIHT Kabupaten Garut itu urgent untuk dibangun, dikembangkan. Baik, yang kedua, lanjut. Terus aspek penentuan lokasi. Untuk aspek penentuan lokasi ini juga mungkin tadi yang ditanyakan ya. Nanti Pak Andri dari ITG akan membahas bagaimana metodologi kami sebagai konsultan dalam penentuan lokasi KIHT di Kabupaten Garut ini. Yang jelas bahwa ada dua hal yang menjadi dasar dari penentuan lokasi KIHT ini. Yang pertama adalah penetapan alternatif lokasi KIHT Kabupaten Garut. Dan yang kedua, pemilihan kriteria yang dilibatkan dalam memilih lokasi KIHT Kabupaten Garut yang ada di Kabupaten Garut itu sendiri tidak terlepas dari aturan ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Ini mungkin nanti bisa kita skip ya. Untuk ini Pak Andri saja, lanjut. Oke, terus. Nah,
Yang ketiga juga dari aspek yang ada dalam pembangunan KIHT adalah aspek teknis. Apa saja sarana prasarana yang harus ada di KIHT tersebut? Yang pertama adalah jaringan jalan, yang kedua listrik, yang ketiga air, yang keempat telekomunikasi, yang kelima adalah sistem drainase, yang kelima saluran buangan air kotor, yang ketujuh sistem pengolahan sampah, yang kedelapan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, yang kesembilan kantor pengelola kawasan industri, yang ke-10 penerangan jalan, yang ke-11 unit pemadam kebakaran, yang ke-12 sarana penunjang, yang ke-13 tempat parkir dan bongkar muat, yang ke-14 UPH industri hulu dan antara, dan yang ke-15 adalah galeri tembakau dan ruang komunitas. Yang poin ke-15 ini merupakan hasil diskusi, sebenarnya tidak ada di dalam peraturannya yang untuk poin ke-15 ini Bapak Ibu, tetapi ini kami usulkan dan kami masukkan ke dalam master plan KIHT Garut berdasarkan masukan-masukan dari diskusi-diskusi dengan para pelaku usaha. Kami dulu melakukan FGD diskusi dengan Asosiasi Petani Tembakau, APTI, dan juga dengan Himpunan Pengusaha Rokok di Garut, sehingga dan juga beberapa komunitas budaya yang bergerak dalam hisap menghisap rokok gitu ya, sehingga kemudian ada poin 15 ini galeri tembakau dan ruang komunitas, sehingga diharapkan tidak hanya berupa aktivitas tadi ekonomi saja, tapi juga bisa menampilkan kemudian tembakau sebagai sebuah budaya yang melekat bagi masyarakat Kabupaten Garut. Itu kurang lebih. Lalu ini mungkin Bapak gambaran site plan dari KIHT Kabupaten Garut ya. Lalu terus gambar perspektif KIHT Kabupaten Garut. Nah, aspek legal administrasi ini terkait dengan prosedur perizinan yang juga harus dipenuhi jika nanti KIHT ini akan dibangun, dikembangkan. Ada kurang lebih ada 6, ada izin prinsip, izin lingkungan, izin lokasi, izin usaha kawasan industri hak guna bangunan, dan izin perluasan kawasan industri. Nah, terkait dengan aspek produksi atau jenis produksi, di Garut itu dihasilkan setidaknya ada daun basah yang biasa dijual petani langsung kepada bandar, lalu ada tembakau korosok, ada tembakau rajangan baik molek maupun molek hitam, ada moletis, ada rokok sigaret kretek tangan SKT, ada rokok klobot, dan ada rokok cerutu. Itu yang sudah dihasilkan oleh para pelaku usaha olahan hasil tembakau di Kabupaten Garut. Yang paling banyak ini kalau kita melihat pada komposisinya, pelaku usaha olahan industri hasil tembakau itu adalah pada krosok 24%, rajang halus 24%, rokok dan moletis 20%, molek hitam 15%, dan sisanya adalah rajang kasar dan rajang medium. Bapak Ibu, kalau melihat kepada potensi keuntungan yang didapatkan dari berbagai olahan tadi hasil tembakau, jika kita melihat kepada RC rasio, jadi RC rasio itu membandingkan antara penerimaan dengan biaya, artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan berapa sih keuntungan, berapa rupiah keuntungan yang didapatkan, maka yang paling besar itu adalah ada pada krosok 5,95, lalu rajang kasar begitu. Tapi ini hanya dilihat dari satu aspek saja, dari aspek keuntungan secara ekonomisnya begitu ya. Belum dilihat dari aspek katakanlah permintaan pasar segala macam. Sebaran kawasan industri hulu tembakau di Kabupaten Garut sendiri yang mencakup aktivitas atau kegiatan tembakau daun basah, korosok, molek hitam, dan molek kasar itu tersebar di beberapa wilayah sentra. Kalau boleh saya sebutkan, tembakau daun basah ini ada di Tarogong Kaler, Leles, Samarang, Kadungora, Wanaraja, Sukawening, Cibatu, Bayongbong, Cilawu. Tembakau korosok ada di Kadungora, Tarogong Kaler, Leles, Cilawu, Samarang, Sukaresmi, Wanaraja, Bayongbong. Tembakau molek, Leles, Kadungora, Banjarmasin, Bayongbong, Samarang, Wanaraja, Cilawu, Tarogong Kaler, Cigedung. Tembakau molek hitam, Tarogong Kaler, Leles. Tembakau rajang kasar ada di Kadungora, Leles, dan Tarogong Kaler. Kita bisa melihat bahwa di Kecamatan Leles semua aktivitas olahan hasil tembakau itu dilakukan. Dan ini ada beberapa perusahaan moletis yang sudah ada di Kabupaten Garut. Kami mendapatkan datanya dari Dinas Indah GSDM Kabupaten Garut, kurang lebih ada 12, dan sebenarnya juga mungkin bisa data terakhir, data update harusnya juga lebih banyak dari ini. Belum lagi mungkin tadi ada beberapa pelaku usaha yang belum katakanlah
terdaftar secara legal. Di Garut sendiri juga banyak pelaku-pelaku usaha olahan tembakau yang masih ilegal. Mungkin karena belum sampai informasi, belum tahu ya tentang kewajiban cukai atau segala macam. Baik, lanjut. Ya. Ada PT Parabola Mas, ini beberapa industri olahan tembakau, PD Intiko, PD Hari, gitu ya. Oke, lanjut. PD Farid dan DPC Apti. Apti juga bergerak dalam kegiatan olahan gitu ya. Sigaret ya. Untuk aspek manajemen pengelolaan, di sini dibahas mengenai pengelolaan kawasan industri hasil tembakau dengan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku serta berkedudukan di Indonesia. Perusahaan KIHT itu sendiri nanti dapat berbentuk BUMN, BUMD mungkinnya kalau di daerah, koperasi atau juga swasta. Artinya diperkenankan tadi perusahaan kawasan industri berbentuk PT. Oke, lanjut. Ini lanjut aja. Skip. Ini rekomendasi rencana kegiatan dalam tahapan pembangunan KIHT Kabupaten Garut. Ada 3 tahap tadi sesuai dengan tahapan yang memang diizinkan oleh peraturan Kemenperin ya. Yang pertama tahapan persiapan, yang kedua tahap pembangunan, yang ketiga tahapan pengelolaan. Direncanakan inginnya dari 2021 sampai dengan 2025 dengan ada batasan minimal 5 hektar ya untuk pembebasan lahan. Tapi tadi Pak Irjen juga menyebutkan sedang dibahas perubahan peraturan yang memungkinkan perubahan dari kawasan industri pada sentra olahan hasil tembakau, sehingga memungkinkan katanya tadi 1/2 hektar pun itu bisa untuk dilaksanakan begitu ya. Oke, lanjut terus ya. Mungkin yang videonya itu yang simulasi KIHT Kabupaten Garut bisa ditampilkan ya. Itu mungkin sedikit dari kami pemaparan, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Andri dari ITG terkait dengan kriteria penentuan lokasi KIHT Kabupaten Garut. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya tidak bisa muncul. Kita lanjut ke Pak Andi aja dulu. Pak Andi silakan perkenalkan diri dan langsung memaparkan materi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Andri Wana dari program studi teknik industri Institut Teknologi Garut. Kalau mungkin tadi cerita dari Fakultas Pertanian, saya dari teknik industri. Saya izin ya Pak berdiri ya Bapak Ibu, biar kelihatan. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai proses pemilihan lokasi Bapak Ibu. Jadi bagaimana tahapan-tahapan pemilihan lokasi yang telah kami lakukan. Jadi ini satu paket dengan master plan yang disampaikan tadi oleh Bu Tintin. Kenapa lanjut Pak? Nah, ini penetapan kriteria ini coba kita kolaborasi. Jadi dari Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020. Pendekatan kita menggunakan pendekatan multi kriteria. Jadi semua kriterianya kita pakai. Kalau tadi disampaikan bahwa ada keuntungan dari tembakau itu dengan satu kriteria ekonomi gitu ya, itu kan satu kriteria. Tapi untuk menentukan lokasi ini kan tentunya tidak hanya ada jalan, tidak hanya ada sumber air, tidak hanya ada telekomunikasi dan lain-lainnya, tapi berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian. Jadi kita kolaborasi, ada 5 kriteria yang coba kita kembangkan. Yang pertama adalah kedekatan dengan wilayah kawasan. Kedekatan wilayah kawasan terutama pertama ke jarak ke pusat kota dan pusat administratif. Jadi dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Garut.
walaupun nantinya kan tidak selalu berefek bahwa mana yang jadi dominasi. Jadi kalau multi kriteria itu sama lah, Bapak. Multi kriteria itu gini Pak, Bapak kalau kita cerita dulu metodenya Pak ya, biar kita paham gitu ya Pak ya. Jadi ceritanya kalau kita pilih istri, nah kriterianya apa Pak? Gelis Pak. Nah kan gitu ya Pak. Lupa lurah kan sudah ngomong gelis kan gitu ya. Terus apa lagi Pak? Bodas tuh kan. Gadis bener. Sekat banyak metodenya. Tapi nomor hiji mah abdi mah Pak, kami abdi pabagan milih istri. Milih hiji mah jenis kelaminnya perempuan. Nah, itu kan mutlak atau bapaknya kena dipenuhi atau mah. Da, seueur Pak nu geulis bae. Da, lady boy ge geulis Pak di Thailand mah kan gitu ya. Jadi multi kriteria itu seperti itu. Kalau Sundanya mah Pak, bebet, bibit, bobot kan gitu ya Pak ya. Kriterianya ada 3 misalkan yang mau kita pilih Pak. Kalau bebet jelas ada di si A, kalau bibit ada di si B, kalau bobot ada di si C. Kan harus memenuhi kriteria 3 ini kan tidak mungkin 3-3-nya Pak. Nah gitu kan, tetap harus dipilih 1. Nah kita menentukan kriteria ini berdasarkan pertama adalah peraturan menteri. Di antaranya adalah ada kedekatan wilayah kawasan. Di PP peraturan menteri ya, Permen perindustrian itu jarak ke pusat kota, ketersediaan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung serta dekatnya dengan kantor pusat pemerintahan, jarak terhadap pemukiman, terus kemudahan bagi para pekerja dan tidak menimbulkan dampak polutan bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua aspeknya aksesibilitas jaringan transportasi darat dan lain-lainnya. Yang ketiga ada jaringan energi, kelistrikan dan telekomunikasi, ada kondisi lahan dan sumber air baku. Itu yang menjadi kriteria ketika kita tetapkan untuk memilih kawasan industri hasil tembakau ini berdasarkan kita merujuk kepada peraturan menteri. Pak Lajeng. Nah ini Pak, jadi ada kriteria-kriteria dulu dijelaskan. Kedekatan wilayah, jarak ke pusat kota minimal 10 kilo, jarak terhadap pemukiman minimal 2 kilo. Walaupun pada akhirnya industri kan jarang juga Pak yang minimal 2 km, tetap aja dekat ke pemukiman. Tapi tadi ada persyaratan yang disampaikan dari Bea Cukai bahwa boleh, tetapi asal pagarnya lebih dari 2 meter bentengnya gitu. Boleh dekat ke pemukiman, apa dibatasi. Aksesibilitas jaringan transportasi darat, tersedianya jalan arteri primer. Terus jaringan energi kelistrikan dan telekomunikasi, jaringan energi dan kelistrikan dan telekomunikasi. Ini kondisi jalan dan kondisi lahan ya. Kondisi lahan dengan topografi maksimal 15% dan sampai di ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan. Dan sumber air baku, baik sumber air permukaan maupun sumber air tanah. Terus pembuangan air limbah, pengelolaan IPAL nanti terus harus didukung ya di lokasi tersebut. Kelestarian lingkungan terkait dengan daerah aliran sungai apabila ada. Mangga Pak Lajeng. Nah, untuk memilih kawasan industri di Kabupaten Garut ini juga sudah dibatasi, tidak bisa sembarangan menempatkan di seluruh kecamatan. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 29 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Garut tahun 2011-2031 dan peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 29 tahun 2011 tentang rencana tata ruang 2011-2031. Ini ditentukan Pak. Yang pertama Kecamatan Leles itu untuk pengembangan kawasan industri. Yang kedua ada Kecamatan Balibur Limbangan, yang ketiga Kecamatan Cibatu, dan keempat Kecamatan Selaawi. Itu jadi ada 4 kecamatan yang menjadi kriteria untuk pengembangan kawasan ini dulu. Siapa yang menjadi responden? Responden itu tentu Dinas Perindustrian dulu. Jadi ini pekerjaan 1 tahun ke belakang Bapak, Ibu ya. Ada dari Dinas Pertanian, dari Badan Perencanaan Pembangunan, dari Bapeda,
terus ada dinas yang lainnya, terus ada VLN, ada yang kita tanya itu ada PDAM, terus pengusaha tembakau. Jadi mereka yang aktif di usaha tembakau. Dan hasilnya, enggak Pak, lanjut aja Pak. Nah ini kita coba petakan Pak, melalui kita menggunakan analytical hierarchy proses. Jadi metodenya dengan perbandingan berpasangan. Jadi kita coba Pak ya, perbandingan berpasangan ini semuanya kan harus seimbang Pak. Artinya tidak boleh ada salah satu yang tidak memiliki kriteria. Kriteria jarak pusat ke pusat kota, jarak ke pemukiman, sarana transportasi, energi, jaringan, kondisi lahan sampai air bersih, semuanya ada di Kecamatan Limbangan, Kecamatan Leles, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Selawi. Semuanya sudah tertuju, artinya bahwa mampu memenuhi kriteria penetapan alokasi, Pak. Dan hasilnya ini Pak. Jadi berdasarkan hasil kuesioner, yang pertama harus ada itu adalah peringkat pertamanya adalah jaringan transportasi darat. Itu harus mendukung Pak. Jadi ada jalan nggak gitu untuk ke lokasi yang memungkinkan lalu lintas distribusi baik bahan baku maupun barang jadi atau produk. Yang kedua, sumber air baku. Kita perhatikan jadi sumber air baku. Yang ketiga, jaringan energi dan kelistrikan. Yang keempat ada telekomunikasi. Yang kelima, kondisi lahan. Keenam, jarak terhadap pemukiman. Dan ketujuh, jarak ke pusat kota. Ini kriteria yang menjadi peringkatnya Pak, urutannya. Jadi yang pertama harus ada jaringan transport darat, sumber air baku, jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, kondisi lahan, jarak terhadap pemukiman, dan jarak ke pusat kota menjadi urutan prioritas nomor 7 paling terakhir. Bangga Pak. Nah, dan pada akhirnya semua memilih Kecamatan Leles. Jadi kita menentukan berdasarkan semua orang atau stakeholder yang berkepentingan terhadap pengembangan KIHT ini gitu. Jadi semua merujuk ke Kecamatan Leles dengan bobot 53,76%. Yang kedua di Kecamatan Cibatu 17,94%, yang ketiga 16,53%, dan yang keempat di Kecamatan Selawi 11,77%. Nah ini Bangga Pak, lajeng teras Pak, atas Pak. Nah ini Kecamatan Leles. Nah delinasi wilayah dari pengembangan kawasan industri di Kecamatan Leles itu yang pertama ada Desa Margaluyu ya Pak. Ini Margaluyu. Yang ini ada Kandang Mukti dan ada Cipancar. Nah, tentunya kita menentukan juga tidak bisa di Ciburial, tidak bisa di Danau. Karena kenapa? Karena bukan daerah peruntukan kawasan industri. Jadi kita pilih lokasinya yang ada di sini dan ini yang ada pada garis merah. Jadi Bapak Pak Kades yang ada di Margaluyu dan Kandang Mukti Cipancar, Bapak peruntukannya ada yang untuk peruntukan kawasan industri, gitu Pak. Oke lah Pak ya. Nanti mungkin di Kandang Mukti Pak, karena ini kita juga Bangga Pak, lajeng deh Pak. Nah ini kawasan Leles itu sebagai, nah ini kawasan industrinya kurang lebih 475 hektar itu di Kecamatan Leles Pak. Jadi kalau mau dikembangkan itu tadi Margaluyu, Kandang Mukti dan Cipancar itu sekitar 475 hektar. Lanjut Pak. Nah Pak, ini kita dulu yang pertama survei di sini Pak. Ini dekat Galian Pak. Karena jalan raya dekat Pak. Tapi berbagai hal teknis tidak mendukung. Jadi kita pindah ke yang dekat Hoga. Dekat ke Cangsin Pak, ke Hoga. Juga ini ada kendala teknis Pak di pembebasan lahan dan lain-lain, agak repot. Maka kita pindah ke Kandang Mukti yang memungkinkan. Ini Kandang Mukti berbatasan Kandang Mukti dan Cipancar. Ini yang dekat pesantren Al Mustofa. Nah, dekat-dekat 100 meter dari Cangsin Pak. Nah, itu yang kita pilih gitu. Nah, harapannya kan Pak bukan pekerjaan ringan ini Pak.
pekerjaan berat itu pembebasan lahannya Pak. Ya Dinas Perindustrian mungkin harus berkoordinasi Pak dengan Pak Kepala Desa Cipancar karena dekat Kandang Bukti dan berbatasan dengan Cipancar Pak. Jadi ini mungkin yang intens itu harus seperti itu karena nanti juga melibatkan masyarakat. Siapa pelepasan tanahnya? Nah ini Pak yang boleh karena dekat-dekat dengan Cangsin juga 100 meter dari Cangsin dekat kan ke lokasi ini. Jadi supaya nanti kalau Pak dari Bea Cukai kan tadi cerita boleh 1,5 hektar dulu kalau untuk sentra. Tetapi kalau untuk menuju kawasan harus 5 hektar lah. Jadi perluasannya mungkin di situ memungkinkan untuk jadi 5 hektar ke depannya. Itu seperti itu. Terus Pak. Nah ini Pak lokasinya. Oke, saya foto aja Pak kalau titik koordinatnya nggak ada Pak. Jadi kita foto-foto aja dulu gambarannya gambaran di sini gitu. Itu seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran pada Bapak dan Ibu, terutama yang ada di Kecamatan Leles. Karena mudah-mudahan tidak lama lagi ya Pak ya harus dilakukan pembebasan lahan kalau ini mau dikembangkan jadi kawasan industri. Dan kalau saya cerita katanya appraisal ini juga penilaiannya juga bukan dari Indef tapi dilakukan dari Provinsi Jawa Barat. Itu seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena itu mungkin yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu ke Bu Tintin juga nanti kita diskusi untuk lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Nanti perkenalkan dulu nama dan pertanyaannya kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dani Wardani Febrian, Kepala Desa Ciburial. Jadi yang ingin saya tanyakan, yang pertama, saya sangat mendukung dengan adanya rencana kawasan persiapan pembentukan kawasan industri hasil tembakau. Karena apa? Bagi hasil daripada cukai tembakau itu yang saya tahu sangat luar biasa besar. Cuman ke belakang-belakang hanya dihabiskan untuk kegiatan peningkatan kapasitas petani saja. Nah, alhamdulillah pada saat ini ada gagasan membuat suatu kawasan industri yang dimana industri yang paling akhir itu adalah pembuatan produk. Seperti yang saya ketahui di Leles hanya sebatas perajangan dan pengeringan saja. Rata-rata dijual ke Jawa. Ini yang jadi masalah yang signifikan di para petani di wilayah Leles. Dan di Leles juga ada 2 pengelola atau pengusaha tembakau olahan yang hari ini sudah mulai gulung tikar 1 karena kenaikan pajak cukai. Dan pada saat ini hanya ada 1 ya di wilayah Desa Leles yang bertahan. Dan besar harapan dengan adanya kawasan ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat karena pemerintah desa juga didorong melalui badan usaha milik desanya membuat sebuah produk unggulan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, siapa yang akan membuat kawasan industri? Karena di benak saya yang terpikir dengan kawasan adalah pabrik. Kebetulan di Leles sudah difokuskan menjadi kawasan industri dan sudah terjadi. Yang pada saat ini ada 3 perusahaan besar di Leles. Yang pertama ada PT Cangsin, yang kedua ada Hoga, yang ketiga ada Toso di Cangkuang. Nah, dilihat dari tadi side plan pengembangan usaha industri tembakau ditempatkan di wilayah Desa Kandang Bukti. Itu sangat setuju, tetapi harus dipikirkan juga terkait tentang akses jalan. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah persiapan pembentukan kawasan industri ini peran
kebijakan desa itu seperti apa? Apakah mendorong para pengusaha yang sudah ada untuk membuat pabrik sesuai dengan SOP dan prasyarat yang tadi disyaratkan pemateri yang pertama? Yang kedua, apakah kabupaten mengundang investor untuk mengembangkan usaha kegiatan produksi rokok di wilayah yang tadi sudah ditentukan? Kemudian apakah pembuatan kawasan ini dibiayai oleh DBH yang tadi sudah dijelaskan? Sebagai salah satunya misalkan tadi dijelaskan pemberian alat linting, sehingga bisa yang di home industri dengan sudah melakukan legalitas bisa membuat atau memproduksi di alat yang sudah diberikan misalkan dari dana bagi hasil itu. Nah, ini arahnya masih belum jelas. Apakah pembuatan pabrik, pemberian mesin dengan pemuatan kelompok yang difasilitasi oleh bea cukai untuk membuat legalitas, karena orientasinya pemangkasan atau menghentikan peredaran rokok ilegal. Karena yang saya ketahui, masyarakat itu sekarang sudah mulai pintar. Jadi tidak terfokus terhadap satu brand. Beda dengan dulu jarum coklat gitu misalkan itu. Ayeuna asal ngebul aja murah, Pak. Karena ada prinsip merokok mati, tidak merokok pun mati. Nah, sekarang ditambah merokok yang ada cukainya ngebul, yang tidak pakai cukai pun ngebul. Nah itu, jadi masyarakat itu sudah apatis terhadap kesehatannya sebetulnya, Bu. Karena sampai hari ini pun merokok yang ilegal masih hidup gitu. Nah ini makanya karena saya bukan perokok, Bu, jadi tidak pernah memberikan pajak terhadap negara ya. Cuman jadi keberatan karena sudah jadi kepala desa diminta rokok terus, Bu. Itu yang jadi masalah. Nah itu mungkin silakan, pertanyaan tidak ditujukan kepada siapa-siapa, silakan saja yang bisa menjawab dan memberikan saran pandangannya seperti apa langkah persiapan pembentukan kawasan itu. Mungkin itu saja, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak Ibu?